Siapa nih di sini yang lagi bingung mau renovasi rumahnya dari 2 kamar tidur jadi bisa punya 3 kamar tidur? Namun apa daya, karena di perumahan bagian depannya nggak boleh diutak-atik, hanya ada sisa lahan di bagian belakang rumahnya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede, dan ini adalah video renovasi rumah 2 kamar jadi 3 kamar tidur. Rumahnya berdiri di atas lahan 6x12, dengan denah awal ada 2 kamar dan kamar mandi di bagian dalam rumah, serta ada sisa lahan 6x2 meter di bagian paling belakangnya. Yang akan Gede lakukan di sini, Gede akan tambahkan 1 kamar tidur di bagian belakang. Namun karena lebar tanahnya 2 meter, kita harus kecilin sedikit kamar tidur kedua yang ada di depannya supaya kamarnya jadi nyaman. Kemudian kamar mandinya akan Gede geser ke bagian paling belakang rumah, dan Gede akan buat dapur di posisi kamar mandi yang semula. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat penampakan 3 dimensi proses renovasi ini ya. Renovasi ini juga cocok kok untuk kalian yang punya sisa lahan di bagian belakang rumah, walaupun lahannya bukan 6x12. Jadi, yuk sama-sama kita lihat Kak. Bagian pertama yang akan kita lihat tentu saja adalah bagian tampak depan rumahnya. Seperti kita tahu sama-sama, kalau di perumahan, bagian tampak depannya kalau masih baru biasanya belum boleh diubah. Jadi kita akan tambahkan saja bagian pagarnya ya Kak. Bagian pagar utama rumah sebaiknya gunakan pintu geser karena biasanya area carportnya ini kecil. Kemudian untuk dinding muka rumahnya, kalian bisa tambahkan pasangan batu alam untuk mempermanis rumah kalian. Sekarang kita akan pindah ke bagian halaman depannya yang umumnya kalau di perumahan itu besar dengan ukuran 6x4 meter. Tentu saja dibagi 2 dengan area taman di bagian depan kiri dan area carport di bagian depan kanan, yang biasanya area carport ini dibuat dengan ukuran yang lebih mungil yaitu 3x4 meter. Panjangnya yang 4 meter membuat kalian harus hati-hati memilih kendaraan. Sementara untuk taman yang berada di bagian depan kiri rumah berukuran 3x4 meter, apabila diizinkan oleh developer tempat kalian tinggal, ambillah 1 meter memperlebar area carportnya untuk meletakkan motor kalian ya. Kalau di bagian belakangnya biasanya ada jendela seperti ini nih Kak. Tinggal kalian tambahkan aja batu alam di kiri dan kanannya. Ini sudah Gede berikan ide awal untuk bagian taman yang di depan ya. Kalau mau diganti kolam ikan di bagian tengah-tengahnya itu juga boleh. Sekarang kita lanjut nih. Di bagian belakang carport biasanya tuh ada teras yang mungil banget. Seperti di video kali ini ada teras berukuran 3x1,2 meter yang kalau kalian rasa ini tidak kalian perlukan, bisa kalian alih fungsikan untuk memperpanjang area carport di rumah kalian sehingga kalian bisa milih mobil yang lebih bervariasi tuh. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalam rumahnya. Gede mau kasih lihat dulu kondisi awalnya ya. Ini adalah tampilan awal ruangan utama rumahnya. Sama nggak kayak rumah yang kalian punya? Semoga banyak yang sama ya. Kemudian di bagian samping dari ruangan keluarganya ada 2 pintu ke kamar-kamar tidur yang udah ada. Di bagian belakang akan ada akses pintu menuju ke area sisa lahan di belakang rumah, dan juga ada pintu menuju ke area kamar mandinya. Dan setelah Gede renovasi, penampakannya jadi seperti ini nih Kak. Nah, ini adalah penampakan ruangan utamanya setelah Gede renovasi ya. Gede juga akan jelaskan bagian-bagian apa yang sudah Gede ubah, dan pastikan nontonnya tidak di skip supaya nggak bingung. Bagian pertama yang Gede lakukan adalah Gede pindahkan kamar mandi ke bagian belakang rumah, sehingga Gede bisa rapikan posisi dapurnya, dan posisi meja dapur yang awal Gede jadikan sebagai meja makannya. Kalau dilihat dari sisi yang lain kira-kira seperti ini nih Kak. Nah, ruangan utamanya terbagi 2 menjadi area ruangan keluarga, dan juga sekarang ada area meja makan yang tadinya biasanya di situ ada meja dapur tuh. Kemudian pintu yang ke area belakang yang tadinya agak jauh, Gede majukan sejajar dengan tembok yang ada meja makan sekarang. Sementara untuk 2 kamar tidur yang sudah ada, posisinya tidak Gede ubah.
Untuk kamar tidur yang pertama yang berada di bagian depan kiri yang langsung menghadap ke halaman depan, GD desain sebagai area kamar tidur utamanya. Ukurannya sama dengan bawaannya, yaitu 3 x 3 meter. Kalian bisa tata bagian interiornya seperti yang GD contohkan ini ya. Berlanjut kemudian kita akan bergerak ke kamar tidur yang kedua yang mengalami sedikit perubahan ukuran nih. Untuk kamar tidur yang kedua ini yang tadinya ukurannya 3 x 3 meter, GD ubah menjadi 3 x 2,5 meter untuk memperbesar area kamar ketiga yang akan ada di bagian belakangnya. Supaya lebih jelas, langsung aja yuk kita menuju ke bagian belakang rumah melalui pintu geser yang baru. Dan ini adalah area belakang rumahnya yang telah GD perbesar sedikit ukurannya menjadi 6 x 2,5 meter karena GD udah kecilin kamar yang kedua tadi. Di bagian belakang ini juga tetap GD sisakan lahan untuk taman tepat berada di bagian tengah belakang rumahnya nih. Kemudian di bagian belakang kanan, area kamar mandinya kan udah GD pindahin ya kak, sehingga GD bisa tata area dapurnya jadi lebih rapi nih. Dan yang enaknya lagi, kita bisa lebih hemat biayanya karena pipa air bersihnya sudah tersedia di bagian yang GD jadikan dapurnya ini. Kemudian sebagai variasi di bagian dapurnya, untuk mempermudah para siswa dalam memasak dan mengantar makanan, tepat di bagian atas kompornya GD berikan bukaan jendela tuh, sehingga untuk mengoper makanan ke meja makan tidak perlu berpindah-pindah ruangan. Bagaimana nih idenya? Oke apa nggak oke? Coba para sista tulis komen di bawah dong. Berpindah ke bagian belakang kiri sekarang ya. Akan ada kamar tidur ketiga yang baru kita renovasi. Kamar tidur ketiga ini dindingnya jangan kita buat rata dengan kamar tidur kedua, supaya kamar tidur kedua bisa kalian pasangi jendela sudut untuk cahaya ke bagian dalamnya. Kita lihat yuk kamar tidur yang ketiga. Nah ini adalah kamar tidur yang baru ya. Ukurannya adalah 2,5 x 2,5 meter. Jadi kalau misalkan dana kalian terbatas mau punya 3 kamar, untuk sementara bisa kok 1 lantai dulu. Baru nanti kalau kalian sudah punya dananya lagi, kalian bisa tingkat bagian belakang rumahnya ya. Dan ini adalah area kamar mandi yang sudah dipindahkan. Ukurannya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuaikan dengan ruangan dapur yang ada di bagian depan dan area taman yang ada di bagian samping dari area kamar mandinya ini. Nah, karena kita udah lihat posisi kamar mandi yang baru, berarti keseluruhan proses renovasi di desain rumah 6 x 12 jadi punya 3 kamar tidurnya sudah GD jelaskan nih. Semoga video ini bermanfaat untuk agenda sista yang punya ukuran sama atau mendekati ya, seperti 6 x 13 ataupun 5 x 12 masih bisa kalian pertimbangkan untuk menggunakan desain yang satu ini. Bantu like dan bantu bagikan videonya. Mohon maaf pastinya gini ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.